Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola sweater dengan teknik rajut menggunakan teknik knitting. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasilnya cukup rapi ya, seperti rajutan mesin. Dan ini hanya menggunakan tusuk sederhana atau tusuk yang paling sederhana dari metode knitting. Nah, nanti teman-teman bisa memperlambat videonya kalau ingin dilihat lebih jelas. Untuk ukurannya ini lingkar dada 90 cm tapi masih bisa melar hingga 120. Semoga bisa untuk diikuti ya. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini dia benang yang saya gunakan. Ini adalah benang merek Mawar. Ini beratnya ya 100 gram dan saya menyediakan sekitar 6 gulung dan kemungkinan masih bisa bersisa nanti. Nah, kemudian di sini ada untuk hook knittingnya saya gunakan 2 buah yang ini. Ukuran 6,5 untuk bagian leher atas, sementara ukuran yang 8 ini adalah untuk bagian badan dan juga tangan. Nah, saya gunakan yang circular needle dengan kabel seperti ini untuk bagian badan, sementara untuk yang lepas seperti ini yang double pointed ini untuk pengerjaan bagian tangannya nanti, karena kalau teman-teman tidak memiliki circular needle yang pendek ya, jadi bisa menggunakan teknik double pointed seperti ini. Kemudian untuk penanda saya gunakan ring yang agak besar supaya mudah kelihatan, boleh diganti. Dan ini adalah rajutan strawberry untuk penanda bagian awal dan akhir. Teman-teman bisa menggantinya dengan yang lain. Nah, saya akan langsung mulai pengerjaannya. Nah, pertama di sini akan mulai dengan menggunakan hook ukuran 6,5 mm. Jadi akan menggunakan untuk pengerjaan bagian leher. Buat dulu awalan. Panjangkan ya sisa benangnya. Buat sekitar 60 slip knot. Dan yang awalan satu ini dihitung sebagai satu ya. Bagian yang pertama ini dihitung sebagai satu slip knot. Jadi buat total 60. Nah, caranya seperti ini. Kalau teman-teman merasa videonya terlalu cepat, bisa memperlambat ya. Jadi ini bisa sekalian belajar untuk teknik pemula untuk merajutnya. Nah, setelah 60 seperti ini, jadi pengerjaannya langsung jadi membuat seperti lingkaran ya, langsung ke bagian barisnya. Dan perhatikan untuk bagian rajutannya itu harus lurus ya teman-teman, jangan sampai hooknya berbelit. Nah, di sini saya beri penanda untuk awalan akhirnya. Nah, untuk tusukannya mulai dengan menggunakan tusuk bergantian dari arah depan dan arah belakang. Jadi caranya seperti ini ya. Jadi ini adalah tusuk yang paling sederhana. Pertama, saya akan lakukan dari arah belakang seperti ini. Kemudian bawa benangnya ke arah depan seperti ini. Tusukkan melalui ini. Keluarkan, gantian ke arah belakang lagi.
Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman lanjutkan ini pengerjaannya hingga ke bagian penanda yang bagian tadi ya. Yang ini hingga ke penanda yang ini. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran ya. Dengan motif yang sama, tusukkan dari arah belakang dan arah depan. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini penandanya, ringnya pindahkan ke hook sebelahnya. Dan seperti tadi kita mulai dengan tusukan dari arah belakang. Jadi teman-teman harus ingat ya. Jadi untuk awalan dari barisnya adalah bagian belakang. Jadi dimulai dari titik yang ini, lakukan kembali tusukan dari arah belakang dan bergantian. Jadi jangan terbalik ya. Misalnya tadi baris yang sebelumnya dari arah belakang, teman-teman mulai dari arah depan, nanti motifnya tidak kelihatan. Jadi lebih baik diingat untuk awalan motif itu bagian belakang, kemudian baru lanjut bergantian depan dan belakang. Nah, seperti ini sudah mulai kelihatan ada selang-seling antara jalinan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi mulai kelihatan motifnya selang-seling. Dan teman-teman lanjutkan ya pengerjaannya hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran di dekat penanda ring. Nah, di akhir putaran pindahkan ringnya ke arah bagian kanan dan mulai lagi motifnya seperti yang tadi awalan, dimulai dari bagian belakang. Jadi teman-teman tinggal lanjutkan dari bagian belakang ya, awalannya bergantian ke arah bagian depan. Nah, mulai kelihatan jelas ya motifnya seperti jalinan. Jadi lanjutkan hingga ke akhir putaran terus, lakukan terus hingga beberapa baris. Nah, bisa dibuat sekitar 5 baris atau 5 putaran berkeliling. Nah, ini dia hasilnya setelah 5 putaran ya totalnya. Mulai kelihatan jelas motifnya berselang-seling antara jalinan dan juga terlihat cukup rapi. Dan setelah ini pengerjaannya saya akan mengganti circular needle-nya dengan ukuran yang lebih besar, karena untuk bagian leher cukup ukuran kecil. Sekarang ukuran lebih besar yaitu ukuran nomor 8. Nah, jadi selanjutnya siapkan penanda ring besinya, kembali ada 3. Dan untuk penanda yang ini, yang besi yang ini, ringnya saya akan ganti dengan bentuk amigurumi strawberry supaya lebih kelihatan untuk bagian awal akhir.
Nah, saya akan mulai membagi ya. Jadi total kan ada 60. Jadi nanti saya akan bagi stitchnya. Bagian belakang itu 20, bagian depan 20, kiri dan kanan untuk bagian lengan masing-masing 10. Jadi nanti di bagian sini untuk penanda stroberi, lalu sampai ke sudut berikutnya itu ada 10 stitch baru penanda, kemudian 10 stitch penanda lagi, 20 stitch bagian depan beri penanda, lengan sampingnya 10 beri penanda, dan terakhir 10 hingga ke penanda akhir putaran. Nah, jadi totalnya tepat 60 stitch, 20 di belakang, 20 di depan, kiri dan kanan masing-masing 10. Nah, jadi teman-teman di sini ada penandanya 4 yang menggunakan penanda ring dan 1 penanda stroberi untuk bagian akhir ya. Nah, jadi harus teman-teman perhatikan nanti hitungannya jangan sampai terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya saya akan mulai pengerjaannya, langsung mengganti knitting hooknya menjadi ukuran yang lebih besar. Nah, cara menggantinya di sini langsung, dan untuk motifnya saya akan melakukannya dari arah bagian depan semua ya. Untuk knotnya dari arah depan seperti ini. Jadi ini langsung dihitung. Di sini 1. Kemudian lanjut 2, jadi dari arah depan semua ya untuk tusukannya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 10. Nah, letakkan penanda ringnya di sini setelah 10. Ini setengah bagian belakang ya, ada 10. Kemudian lanjut 10 lagi untuk penanda bagian lengan. 1, masih dengan tusukan 1 putaran ini dari arah bagian depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beri penanda lagi. Nah, jadi ini adalah untuk bagian penanda lengan belakang ya. Jadi yang 10 pertama ini, yang setengah ini ada di sini sampai ke sudut ini. Kemudian yang 10 ini adalah bagian untuk bagian lengan, dan kemudian nanti pengerjaan bagian depan lagi sebanyak 20, dan bagian lengan sebelahnya itu 10, kemudian 10 ke belakang. Nah, untuk berikutnya di sini setelah 10 penanda yang bagian belakang, saya akan masuk ke bagian posisi depan. Itu jumlahnya 20 knot ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Nah, jadi ini adalah untuk bagian posisi depan, dada depan, beri penanda. Kemudian untuk bagian lengan, samping lagi dengan jumlah 10 knot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9, 10. Nah, beri penanda di sini. Jadi ini adalah bagian lengan, dan kemudian terakhir ada 10 juga. Pas ya, 10, dan ini adalah setengah bagian belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selesai satu putaran, dan jadi ini berganti ya, bagian yang hooknya ukuran lebih kecil sudah dikeluarkan dan berganti ke ukuran hook yang lebih besar untuk pembuatan bagian badan. Nah, untuk pola selanjutnya di sini saya beri penanda dulu untuk bagian belakang sweaternya. Jadi bisa kelihatan untuk bagian belakang ya, ini bagian tangan, ini bagian depan, dan ini bagian tangan samping sebelah sini. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan mulai memperbesar untuk bagian yang diberi penanda. Nah, untuk polanya nanti lakukan knot ya dari arah bagian belakang, karena untuk bagian memperbesarnya supaya lebih mudah ya. Jadi sebelum penanda, kemudian sesudah penanda di sini akan di-increase atau ditambah 1 titik untuk memperbesar bagiannya. Nah, jadi untuk polanya tusukkan knotnya dari arah bagian belakang. Jadi bergantian, yang tadi dari arah bagian depan, sekarang arah bagian belakang. Jadi di sini 9 knot sampai 1 sebelum. Saya mulai 1. Nah, arah belakang seperti ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 1 sebelum penanda, mulai perbesar, tarik seperti ini. Ini kan ada kaitan seperti ini, teman-teman tarik. Nah, ini tarik, kaitkan lagi ke sini. Kemudian lakukan kaitan dari arah belakang. Jadi dia bertambah 1 titik. 1, kemudian di sini kembali 1 kali. Nah, jadi ada memperbesar 1 titik ya, increase untuk bagian knotnya. Pindahkan penandanya. Kemudian di sini untuk bagian yang ini langsung bagian belakang tarik dulu, kemudian baru perbesar lagi dengan cara seperti ini. Tarik lagi,
Lakukan dari arah belakang, kaitkan. Nah, selesai memperbesarnya. Jadi untuk increase-nya itu satu sebelum dan satu sesudah penanda ya. Kemudian lanjutkan untuk pola berikutnya ke satu titik sebelum penanda lagi. Saya mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini satu titik sebelum penanda, kembali diperbesar, tarik bagian simpul depannya, kaitkan, buat satu knot, kembali satu knot, lalu pindahkan penandanya, tarik satu knot, increase, tambahkan seperti ini, tarik lagi satu knot. Jadi increase-nya sudah yang kedua untuk bagian lengan. Nah, sekarang masuk ke pola bagian yang depan. Lanjutkan simpulnya sama dari arah bagian belakang semua sampai satu titik ke dekat penanda. Nah, ini sudah selesai ya, sampai di satu titik dekat penanda, kembali increase, perbesar, tambahkan satu titik, kembali kaitkan satu, pindahkan penandanya, kaitkan satu kali, tambahkan increase knotnya, nah seperti ini. Kemudian lanjutkan sampai ke satu titik sebelum penanda berikutnya. Nah, ini sudah satu titik sebelum penanda, kembali increase. Pindahkan penandanya. Kaitkan. Tambahkan satu titik. Lanjutkan knotnya sampai ke akhir putaran. Nah, ini titik terakhir ya sebelum akhir putaran. Nah, selesai satu putaran. Jadi penandanya pindahkan lagi di sini, masuk ke putaran berikutnya. Dan untuk putaran berikutnya adalah putaran tidak mengincrease ya. Jadi lakukan dari arah bagian depan untuk simpulnya seperti ini. Karena ini putaran untuk tidak mengincrease. Jadi berselang-seling ya teman-teman. Satu putaran untuk increase dan satu putaran tidak. Dan untuk yang bagian tidak di increase, putaran knotnya dibuat dari arah depan seperti ini. Jadi ini tidak ada penambahan untuk satu putaran ini.
Nah, seperti ini sudah di dekat penanda, lanjutkan saja. Pindahkan lagi penandanya, lanjutkan. Nah, jadi ini teman-teman lanjutkan terus ya hingga ke akhir putaran. Jadi tidak ada penambahan. Nah, ini sudah di akhir putaran. Sudah selesai satu putaran. Pindahkan lagi penandanya dan kemudian masuk ke putaran penambahan atau putaran increase. Pengerjaan dari arah bagian belakang untuk knotnya sampai ke titik sebelum penanda ya. Lanjutkan knot arah bagian belakang. Jadi di sini terjadi penambahan ya. Ini yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi dia 10 sebelum penanda. Kalau tadi sebelumnya ada 9, sekarang 10. Nah, lakukan increase-nya sama seperti sebelumnya. Pindahkan lagi penandanya. Lanjut increase setelah penanda. Tarik dulu satu kali, kemudian tambahkan increase-nya 1 titik. Lanjutkan arah back knot-nya hingga ke titik sebelum penanda berikutnya. Nah, 1 titik sebelum penanda, kembali increase. Pindahkan penandanya, tarik 1 kali, lalu increase. Nah, lanjutkan back knot hingga ke 1 titik lagi sebelum penanda berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi ini teman-teman tinggal lanjutkan knotnya berkeliling. Jadi ini adalah lingkaran pelebaran. Jadi jangan lupa untuk increase-nya lakukan 1 titik sebelum penanda dan 1 titik setelah penanda. Kalau sudah selesai, kemudian buat lingkaran tanpa increase, kemudian gantian lagi buat lingkaran dengan increase dan begitu seterusnya. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya. Di sini saya sudah mulai kelihatan untuk bagian ketiaknya dan saya masuk ke gulungan yang kedua. Jadi sudah mulai mengerjakan gulungan yang kedua. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ini adalah dari garis bahu yang posisinya kalau digambar posisinya itu seperti ini ya. Ini dia dari garis, ini bagian lengan, kemudian garis bahu hingga ke bagian ketiak, di sini hingga ke sini. Jadi teman-teman bisa gunakan pakaian yang teman-teman punya untuk ukuran panjang bagian garis ketiaknya ya. Nah, setelah itu tinggal disesuaikan, kalau kurang tinggal teman-teman perlebar. Kalau masih sudah cukup, sekarang kita akan lanjutkan ke pengerjaan bagian bawahnya. Jadi untuk ukuran dari garis bahu yang saya kerjakan ini, itu mengukurnya dari titik memulai pelebaran, dari titik yang atas hingga ke sudut yang bawah ya. Nah, seperti ini. Jadi ini saya akan peragakan cara mengambil ukurannya. Nah, dari titik yang melebarkan ini, yang atas ini, tarik garisnya hingga ke sudut yang bawah.
Nah, untuk yang saya kerjakan ini panjangnya sekitar 20 cm. Saya rasa sudah cukup untuk ukuran sweater sesuai dengan ukuran saya. Jadi untuk pengerjaan berikutnya saya akan mulai membagi bagian tangan, bagian badan, dan bagian tangan. Jadi saya akan peragakan cara pembagiannya. Setelah itu kita akan mulai mengerjakan bagian badannya. Nah, untuk pembagiannya di sini saya menggunakan benang besar seperti ini. Ini benang, ini kaos ya, benang kaos. Teman-teman bisa gunakan yang lain juga boleh, pita atau apapun. Jadi ini saya akan mulai membagi dengan menggunakan bantuan jarum yang agak besar. Nah, di sini kan ini posisinya tepat berada di belakang ya, garis belakang. Ini dia bagian akhir putaran. Nah, selanjutnya sambil dirajut tanpa pelebaran lagi, jadi tusuknya tetap bergantian depan dan belakang hingga ke penanda dulu. Jadi tidak usah di-increase ya, tidak usah terjadi penambahan sudut lagi. Jadi sekarang tinggal diisi 1 knot setiap kaitan. Nah, ini posisinya dari arah depan. Saya akan membuat knotnya ini hingga ke penanda untuk bagian ketiak yang pertama. Nah, ini sudah mendekati penandanya. Jadi tidak usah lakukan pelebaran atau increase. Nah, seperti ini. Kemudian di sini lepaskan penandanya. Ini saya tutup dulu. Nah, lepaskan penanda ringnya, kemudian ambil benang yang besar tadi, atau teman-teman bisa menggunakan tali atau pita untuk membagi bagian lengan. Nah, di sini gunakan ini ya, saya gunakan jarum yang agak besar dan benang kaos. Mulai isi, pindahkan dari hooknya ini hingga ke penanda bagian ketiak yang ini ya. Pindahkan hooknya ke bagian benang kaosnya menggunakan jarum jahit seperti ini. Saya sarankan teman-teman menggunakan benang kaos atau pita yang agak besar supaya nanti ketika memindahkannya dan meletakkan kembali hooknya ke bagian rajutannya tidak kesulitan ya. Jadi kalau menggunakan benang yang kecil takutnya nanti ketika mengerjakan bagian tangannya dan meletakkan bagian circular knittingnya jadi kesulitan. Nah, ini sudah di knot terakhir, sudah selesai sampai ke penanda. Ini saya lepaskan dan kemudian tutup dulu. Nah, ini tinggal teman-teman ikat bagian yang ini ya, ini bagian lengan yang ini sudah mendapatkan bagian lengannya. Jadi benang kaosnya diikat dengan kuat, jangan sampai lepas. Nah,
Nah, seperti ini sudah diikat. Jadi ini adalah bagian tangan. Nah, seperti ini ya, sudah mulai kelihatan kan? Jadi ini untuk bagian tangan yang satunya. Kemudian sekarang lanjutkan merajutnya. Jadi mulai dirajut lagi untuk bagian badannya. Yang ini bertemu dengan sisi yang ini. Sampai ke penanda berikutnya ya. Langsung kaitkan simpulnya menggunakan yang bagian depan. Tidak ada penambahan lagi dan tidak ada increase, jadi lanjutkan satu knot setiap lubangnya. Nah, ini sudah mendekati bagian penanda untuk bagian ketiak. Nah, di sini sudah tutup lagi kenitingnya. Kemudian lepaskan penanda ringnya dan ambil lagi jarum dan benang kaos yang kedua untuk mendapatkan lengan bagian yang ini. Untuk memberi penanda bagian ini ya, bagian lengan, gunakan kembali jarum dan benang kaosnya dan masukkan satu knot setiap titiknya, pindahkan ke bagian benang. Nah, sudah mendekati bagian ring. Nah, sudah selesai. Lepaskan ringnya, tutup dulu knitingnya. Kemudian benang kaosnya kembali diikat. Nah, sudah selesai. Di sini teman-teman bisa lihat ya, sudah mulai kelihatan posisi sweaternya. Sudah mulai kelihatan seperti ini, bagian lengan kiri dan kanan, dan bagian tengah ini bagian badan. Nah, seperti ini ya posisinya, sudah mulai kelihatan dan hasilnya juga sudah rapi. Dan selanjutnya lanjutkan pengerjaan untuk bagian badannya hingga ke akhir putaran. Akhir putaran ya, lanjutkan mengisi satu knot setiap titik. Nah, sudah mendekati akhir putaran di sini. Nah, ini akhir putarannya. Sudah selesai satu putaran, pindahkan
penandanya, boleh teman-teman pindahkan, boleh langsung teman-teman ganti penandanya juga boleh ya. Nah, tadi kan posisi knotnya dari arah depan, sekarang dari arah belakang. Jadi ini polanya bergantian ya, depan dan belakang. Dan tidak ada lagi increase atau pelebaran. Jadi teman-teman tinggal lanjutkan merajutnya berkeliling. Nah, jadi ini teman-teman lanjutkan merajut sebagian badan sweaternya berkeliling, dan jangan lupa setelah habis satu putaran di penanda stroberi, posisi knotnya diganti ya, jadi depan dan belakang setiap baris. Jadi jangan sampai nanti teman-teman buat bagian belakang terus, nanti motifnya tidak kelihatan. Nah, jadi bergantian arah depan dan arah belakang setiap barisnya. Nah, ini dia hasilnya setelah beberapa baris. Jadi saya rasa untuk bagian panjang sweaternya ini sudah cukup dengan yang saya inginkan. Jadi untuk pengerjaan bagian dari bagian ketiak hingga ke bagian bawah sweater itu saya buat panjangnya sekitar 28 cm. Teman-teman bisa tambahkan ya sesuai dengan selera kalau ingin ukurannya lebih panjang lagi. Dan selanjutnya pengerjaan berikutnya adalah membuat bagian bawah sweater yang sama dengan bagian leher ya, tusukannya. Jadi teman-teman bisa buat sepanjang yang dibutuhkan, kemudian langsung ke bagian berikutnya, bagian bawah penutupan untuk sweaternya. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan untuk bagian pola bagian bawah sweaternya itu lakukan bergantian ya, depan belakang bergantian. Jadi tidak lagi satu baris depan dan satu baris belakang, tapi lakukan bergantian depan dan belakang setiap knotnya. Nah, di sini saya akan mulai pengerjaannya. Nah, saya mulai dengan knot bagian belakang, kemudian gantian ke arah bagian depan, lalu ke belakang lagi. Nah, ini adalah motif yang sama seperti bagian yang leher sweater. Kalau teman-teman tidak suka dengan motif yang seperti ini, ingin seperti motif yang sebelumnya juga boleh ya, jadi tidak mesti sama, disesuaikan sesuai selera saja. Nah, buat ini bergantian, jadi nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya, seperti bagian atas bagian leher dari sweater. Jadi lanjutkan ya polanya, knot bagian belakang, kemudian gantian knot bagian depan. Nah, seperti itu terus posisi knotnya, gantian depan dan belakang buat beberapa baris. Nah, ini dia hasilnya setelah beberapa baris. Teman-teman bisa juga tambahkan ya untuk jumlah panjangnya. Dan ini saya buat sama motifnya dengan yang bagian di leher, dan untuk panjangnya bisa teman-teman sesuaikan. Nah, selanjutnya saya akan mulai mengunci motifnya atau mengakhiri bagian putaran keniting ini. Nah, cara untuk mengakhiri bagian kenitingnya seperti ini ya. Jadi teman-teman ikuti bagian pola tusukan seperti ini dari arah bagian belakang, kemudian ambil dari arah bagian depan, tinggal ikuti pola sebelumnya, kemudian tarik dari bagian belakang. Nah, keluarkan seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian lanjut, ini motifnya dari knot belakang, ambil lagi knot yang dari bagian sebelumnya, keluarkan seperti ini. Lanjutkan, ikuti ini pola dari bagian depan, tarik lagi knot dari bagian belakang, lewatkan. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bagian ininya sudah mulai terkunci dan terlepas. Lanjutkan polanya, tarik satu, keluarkan knot yang sebelumnya, kembali tarik lagi satu, keluarkan lagi knot yang sebelumnya,
Jadi kalau teman-teman misalnya kesulitan melakukannya ini walaupun sudah pelan-pelan, teman-teman bisa menggunakan jarum hook biasa seperti yang untuk digunakan untuk crochet ya, atau hakpen tulip. Nah, digunakan hakpen tulip ukuran sekitar 6 atau 5. Teman-teman bisa gunakan sebagai bantuan untuk mengunci motifnya. Nah, seperti ini sudah terlepas, dia lanjutkan berkeliling. Nah, ini dia hasilnya, sudah selesai terkunci semua. Dan setelah selesai ini putuskan saja benangnya, nanti teman-teman tinggal jahitkan ke titik berseberangan lalu rapikan. Untuk ukuran bagian akhir dari motif ini sekitar 3 jari atau 5-6 cm. Nah, hasilnya sudah mulai kelihatan ya, seperti sweater. Dan untuk pengerjaan berikutnya adalah bagian lengan kiri dan kanan. Untuk pengerjaannya, karena tidak mungkin menggunakan circular needle seperti ini karena ukuran lengan yang kecil, jadi saya menggantinya menggunakan double pointed knitting needle seperti ini ya. Dan ukurannya harus sama seperti circular needle yang kita gunakan. Jadi jangan gunakan ukuran yang lebih kecil atau lebih besar, supaya nanti bagian sweaternya tidak terlihat timpang. Nah, jadi ini isinya satu set ini 4. Nah, ini ukurannya sudah sama. Ini satu set ini isinya 4. Jadi metode rajutnya seperti merajut kereta api. Nah, jadi pertama saya akan isi dulu bagian ini dengan menggunakan 3 buah knitting needle. Jadi untuk satu putaran ini teman-teman bagi knotnya untuk 3 knitting needle. Untuk pembagiannya boleh sama atau boleh juga ada yang sedikit atau lebih banyak, sesuai selera saja ya. Nah, caranya seperti ini. Ini adalah knitting needle yang pertama. Nah, sudah, lalu ambil satu lagi, bagi lagi. Nah, jadi ini sudah dibagi menjadi 3 ya. Untuk jumlah knotnya teman-teman bisa sesuaikan. Nah, sekarang cara merajutnya menggunakan sistem metode kereta api. Gunakan knitting needle yang keempat seperti ini. Jadi saya akan mulai pengerjaannya. Ini benang yang baru, buat dulu simpul slip knotnya. Nah, teman-teman tinggal ikuti polanya ya. Kalau ini dari arah depan, polanya mulai dari arah depan. Kalau dari belakang, mulai dari arah belakang. Nah, seperti ini polanya dimulai dari arah. Nah, saya masukkan ke satu titiknya dulu di knitting needle sebelumnya. Nah, lanjutkan seperti ini. Depan, satu baris depan dan satu baris belakang. Jadi polanya sama seperti bagian badan sweater. Nah, jadi ini knitting needle yang pertama ini jadi terlepas ya, digantikan dengan knitting needle yang baru, tempat simpul yang pertama. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ambil yang tadi yang terlepas, lanjutkan ke bagian kedua. Jadi ini adalah metode merajut dengan cara seperti kereta api. Jadi saling menyambung. Ini digunakan untuk membuat rajutan bagian yang kecil yang tidak bisa menggunakan circular needle. Kalau teman-teman punya circular needle yang ukurannya lebih pendek, tidak usah menggunakan metode ini ya, karena saya tidak mempunyai circular needle dengan ukuran yang lebih pendek. Jadi saya menggunakan metode ini sekalian membagi tips dan triknya. Nah, sudah selesai bagian kedua. Tarik lagi bagian ketiga seperti ini.
Sekali lagi, kalau teman-teman kesulitan melihat cara merajutnya, ini pola videonya bisa diperlambat ya. Silakan ke bagian pengaturan untuk memperlambat videonya. Nah, ini sudah selesai satu putaran dan kemudian masuk ke putaran yang baru. Ingat, satu putaran arah depan dan satu putaran arah belakang untuk bagian motifnya ya, jangan sampai teman-teman salah. Jadi ini untuk selanjutnya adalah motifnya dari arah bagian belakang atau back knot. Jadi jangan lupa ini motifnya satu putaran front knot dan satu putaran back knot, atau satu putaran knot bagian depan dan satu putaran knot bagian belakang secara bergantian. Nah, ini sudah selesai satu knittingnya, jadi lanjutkan bergantian berkeliling. Nah, ini dia yang sudah selesai sekitar beberapa baris. Nah, di sini sudah saya selesaikan 6 baris. Jadi saya akan memberi penanda setiap beberapa baris, 5 atau 6 baris untuk menghitung panjang bagian tangan kiri dan kanannya supaya sama ya. Karena agak kesulitan untuk melihat barisnya. Nah, seperti ini saya beri penanda di bagian ini. Dari sini ke sini sekitar beberapa baris saya beri penanda. Setiap 5 baris saya beri penanda, kemudian 5 baris lagi saya beri penanda lagi. Dan teman-teman bisa membuat variasi ya, misalnya setiap 10 baris, cuman karena saya agak susah mungkin mengingatnya kalau 10 baris, jadi setiap 5 baris saya beri penanda. Nah, ini untuk antisipasi supaya bagian panjang tangan kiri dan kanan sama ya. Nah, kalau ingin diperkecil juga teman-teman tinggal di bagian di decrease ya, misalnya diperkecil setiap 6 baris, tapi saya rasa untuk bagian lengan ini tidak perlu. Nah, jadi ini tinggal teman-teman lanjutkan dengan panjang yang sama dengan bagian lengan yang sebelahnya. Motifnya tetap sama ya. Satu baris arah depan, kemudian satu baris lagi arah belakang. Nah, sudah selesai satu knitting, lanjutkan terus bergantian dari sini ke sini berkeliling. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk bagian awal dan akhir setiap putarannya, karena ini putarannya motifnya beda ya. Satu putaran motifnya knot bagian depan dan satu putaran kemudian motifnya knot bagian belakang. Jadi harap diperhatikan bagian awal dan akhir setiap putaran. Nah, jadi silakan teman-teman lanjutkan dengan panjang dan jumlah baris yang sama seperti bagian lengan yang satu lagi.
Nah, ini sudah selesai satu putaran lagi, dan jangan lupa kalau sudah pas setiap 5 putaran beri penanda untuk jumlah lebih pasnya. Nah, ini sudah pas 5 ya, di sini beri penanda. Kemudian lanjutkan buat 5 putaran lagi lalu beri penanda supaya nanti ukurannya pas dengan bagian sebelah sini. Nah, ini dia sudah cukup panjangnya, sudah sama ya seperti yang di bagian sini dengan sisi satunya. Jadi sini ada 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini juga sama, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Nah, kemudian saya akan mulai membuat bagian bawahnya seperti ini. Motifnya sama untuk bagian leher dan bagian bawah sweater ya. Jadi saya akan mulai pengerjaan motif yang sama seperti ini. Nah, untuk motif ini jangan lupa caranya bergantian, satu titik, satu knot bagian depan, satu knot bagian belakang. Jadi bergantian. Nah, ini seperti ini saya akan mulai. Nah, di sini mulai dari bagian knot bagian depan. Lanjut sebelahnya bagian belakang. Ganti lagi arah depan. Ganti lagi arah belakang. Lanjut arah depan. Knot arah belakang. Lanjutkan berkeliling, buat beberapa baris sesuai dengan keinginan atau samakan seperti sisi yang sebelah sini ya, jangan ada yang lebih panjang atau lebih pendek. Nah, nanti kalau sudah cukup dan sekitar di 4 atau 5 jari atau sekitar ukuran 8 atau 7 cm, nanti tinggal dikunci bagian motifnya. Dan cara untuk mengunci akhir putarannya sama seperti pengerjaan yang bagian bawah sweater yang tadi. Setelah itu selesai. Nah, ini dia hasil akhirnya. Dan teman-teman bisa lihat sudah selesai bagian penguncian bagian tangan, dan saya sudah rapikan sisa benangnya jadi tidak terlalu kelihatan ya. Untuk bagian akhir putarannya kiri dan kanan juga sudah terlihat rapi. Dan untuk sweater motifnya ini teman-teman bisa lihat motifnya agak sedikit timbul dan sedikit melar. Bagian belakangnya ini ada garis seperti ini ya, garis yang menandakan akhir putaran setiap barisnya. Jadi kelihatan ada garisnya untuk bagian belakang sweaternya. Nah, kemudian di sini untuk ukuran dari sweater ini adalah tingginya untuk ukuran dadanya ya. Untuk ukuran lingkar dadanya itu sekitar 90 cm untuk lingkar dada ya. Jadi 45 depan dan 45 belakang, berarti 90 cm untuk lingkar dada. Kemudian untuk tingginya dari bagian leher hingga ke bagian bawah sweater itu 45 cm. Nah, untuk bahan benang yang saya gunakan pembuatan sweater ini menghabiskan sekitar 6 gulung benang yang beratnya 100 gram. Nah, semoga polanya mudah untuk teman-teman ikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.